A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal hadirun al-kurama. Kita masuk di Kitabul Aimani wan Nuduri, tentang sumpah dan nazar. Al-aiman jamak dari yamin, maknanya kurang lebih al-halifu atau al-halfu, al-halafu billahi litautsiki amrin. Al-halafu billahi litautsiki amrin. Seperti wallahi sa'adkhulul madrasata, wallahi la adkhulul madrasah, wallahi saya akan masuk kelas, wallahi saya tidak akan masuk kelas. Jadi sesuatu yang memungkinkan untuk iya dan memungkinkan untuk tidak, dia tautsik, dia perkuat dengan wallahi, menunjukkan iya atau menunjukkan tidak. Berarti sumpah itu berkenaan dengan hal yang akan datang, ya kan? Dan ini yang diambil oleh jumhurul ulama. Maka kalau misalkan ada orang ketahuan mencuri, kemudian dia mengatakan wallahi saya kemarin nggak mencuri. Jadi wallahinya bukan untuk mentakkid sesuatu yang akan dilakukan atau akan ditinggalkan, untuk sesuatu yang lalu. Berarti itu berkenaan dengan jujur atau bohong, ya kan? Karena sudah terjadi. Kalau dia benar-benar gak mencuri, ya dia jujur. Kalau dia benar-benar mencuri, ya dia bohong. Nah, sumpah seperti itu, ya itu dinamakan oleh jumhurul ulama itu al-yamin al-ghamus. Ya, yamin yang mana dosa besar, dan jumhur ulama tidak ada kafarah yang akan dibahas di sini. Di sini adalah yamin yang ada kafarahnya. Itu jumhur. Syafi'iyah mengatakan sampai yamin ghamus pun itu juga ada kafarahnya. Jadi al-halafu billah li tautsiki amrin, ini baik amrin itu yang mustakbal, wallahi sa'af'al, wallahi la af'al hadza, ataupun yang telah lalu, wallahi saya tidak mencuri, wallahi saya tidak makan makanan yang ini, seperti itu. Itu juga kalau bohong itu ada dendanya, yaitu kafarah. Walaupun yang tahu bohong enggak hanya dirinya sendiri, antara dia dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu adalah yamin atau sumpah. Arkanul yamin yang pertama adalah al-halif. Orang yang bersumpah harus balik, harus akil, tidak boleh terpaksa berbicara, dan yang terakhir yang paling penting adalah adanya qasdun, adanya niat untuk sumpah. Kenapa? Orang Arab sering mengatakan gini, wallahi la ta'kul illa fi baiti, wallahi kamu nggak makan kecuali di rumah saya, harus di rumah saya. Ini bukan sumpah maksudnya, tapi orang Arab memang sering ngomong wallahi seperti ini. Itu laghul yamin. Atau dia mengatakan wallahi Zaid sudah datang, ya dia pengen mentakkid sesuatu, dikiranya Zaid itu sudah datang ke rumah, ternyata Zaid belum datang, ya masih di perjalanan. Lah ini juga sumpah yang seperti ini itu tidak ada kafarahnya. Itu termasuk laghul yamin. Ini laghul yamin itu seperti bala wallahi, wallahinya orang Arab seperti itu. Ataupun dia pengen mentakkidkan sesuatu, bukan menceritakan sesuatu yang telah terjadi, tapi ternyata tidak seperti kenyataannya, dan dia tidak bermaksud berbohong, tidak seperti itu. Jadi rukun yang kelima harus ada qasdun. Ini yang muhim. Kemudian ada yang namanya mahlufun bihi, yaitu ismun min asma'illah atau sifatun min sifatillah. Wallahi warrahmani wa izzatillahi wa qudratillahi wa ilmillahi, ismun atau sifah. Ini wadih. Kemudian yang ketiga, rukun yang terakhir adalah al-mahluf alaihi. Ya. Jadi sumpah untuk apa? Ya. Sumpah untuk apa ini
itu yang penting kata ulama laisa amran wajibal wuqu'i wa tahakkuk. Bukan sesuatu yang mesti terjadi. Misalkan gini, wallahi ana samud. Maut ini mesti terjadi. Maka ini sumpahnya tidak disamakan dengan yaminan syar'iyan tatarattab alaihi kafarah au adam kafarah. Enggak tatarattab apa-apa. Ini tidak dinamakan yamin. Wallahi as-sama'u fauqi. Wallahi al-ardu tahti. Demi Allah, sesungguhnya ya, manusia itu akan mati, saya akan mati. Itu semuanya bukan yamin karena itu mesti terjadi. Wajibul wuku' dan tahakkuk. Maka yang boleh disumpahi adalah amrun muhtamil. Sesuatu yang bisa terjadi atau bisa tidak. Maka syarat nahaluf alaih amrun muhtamilul wuku'i wa tahakkuk. Ya, itu syarat yamin agar dinamakan dengan yamin asy-syar'i. Baik. Qala al-Imam al-Musannif rahimahullahu taala la yan'aqidul yamin illa billahi ta'ala. Dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti wallahi au bismin min asma'ihi ta'ala, atau dengan nama dari nama-namanya Allah, au sifatin ya, au sifatin min sifati dzatihi alqaimati bih, ilmu, qudrah, iradah dan lain sebagainya. Itu sifatu dzatihi alqaimati bihi ka ilmihi wa qudratihi. Baik. Wa man halafa bisadaqati malihi. Ini masalah penting ikhwah. Ya, jadi Imam Abu Suja memulai bab yamin dan nadar dengan masalah ini. Man halafa bisadaqati malihi. Barang siapa yang bersumpah bahwasanya dia ingin sedekah. Fahuwa mukhayyarun baina sadaqah wa kafaratil yamin. Maka dia memilih sedekah atau bayar kafarah. Yamin tidak seperti itu. Yamin itu wallahi saya akan sedekah. Maka dia harus sedekah. Kalau dia nggak sedekah, dia bayar denda. Nggak ada suruh milih, itu nggak ada. Fahuwa mukhayyarun itu nggak ada. Maka man halafa bi sadaqati malihi, Syekh Al-Musannif ini ingin memberitahukan kita, mengisyaratkan kita tentang sebuah masalah. Masalah ini dinamakan dengan yaminu al-lajaji. Nama yang lain nadru al-lajaji. Yaminu al-ghadabi. Nadru al-ghadabi. Ini biasanya ditaruh di bab nadar. Itu pun setelah pembahasan nadar selesai ditambah ini. Tapi ini bukan di nadar, malah di bab yamin. Di bab yamin pun sebelum masuk ke yamin itu sendiri, di awal. Sehingga banyak ketika kita baca masalah ini itu bingung, ini masalah apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi man halafa bisadaqati malihi, ini surahnya bukan wallahi. Wallahi saya akan bersedekah kepada fulan dengan uang senilai 10 juta. Bukan itu surahnya. Surahnya adalah yaminul ghadab, nadrul ghadab. Lajaj itu artinya ghadab. Itu adalah dia ingin melakukan sesuatu atau dia ingin menahan dirinya dari melakukan sesuatu, kemudian dia mengancam dengan nazar. Seperti gini. Kalau besok saya masuk kelas lagi, misalkan ini seorang ustadz ini marah dengan santrinya karena nggak pernah nyapu kelasnya, sehingga kelasnya bau. Saking marahnya, dia bilang ke ustadz yang lain, kalau besok saya masuk kelas, saya akan nyembelih kambing. Tujuannya saya nggak akan masuk kelas. Nah, ini namanya yaminul ghadab atau nadrul ghadab. Kenapa dinamakan dengan sumpah dan nazar di satu waktu? Kenapa? Dari sisi dia menjanjikan nyembelih kambing itu seperti nazar. Dari sisi mentakkidkan sesuatu untuk tidak dilakukan
atau mentakidkan sesuatu untuk dilakukan dari sisi takkid tautsik, ada penyebutan nama Allah, ada takkidul amri, tautsikul amri, ini seperti sumpah. Jadi wallahi, kalau saya sampai masuk kelas besok, kalau saya sampai masuk kelas, kan dia pengen mentakkidkan bahwasanya dia nggak masuk kelas. Man'u syai'in itu, mentakkidkan untuk tidak melakukan. Ini mentakkidkan untuk tidak, ini tautsik. Tadi definisinya sumpah apa? Al-halifu apa tadi? Li tautsik gitu kan. Al-halifu billahi li tautsiki amrin, seperti itu. Ini ada tautsik di sini. Ini dinamakan sumpah. Dari sisi itu, dari sisi menjanjikan nyembelih kambing itu nazar, maka dinamakan dengan nadrul lajat atau yaminul lajat. Surahnya di sini adalah man halafa bi shadaqati malih. Surahnya adalah kalau seandainya besok saya masuk kelas, saya akan sedekah kambing. Ini surahnya seperti itu. Ada kayak ancaman gitulah. Itu namanya man usyai'in atau hatsu syai'in. Kalau besok saya nggak masuk kelas, ente ini malas sekali masuk kelas, jarang-jarang. Terus dia mengancam orang yang bilang seperti itu. Kalau besok saya nggak masuk kelas, saya akan sedekah kambing, saya akan nyembelih kambing. Ini berarti dia hatta nafsahu. Kalau saya masuk kelas berarti mana nafsahu. Maka yaminul lajaj itu adalah al yaminu allati fiha man usyai'in, man unafsin atau hatsu nafsin. Biasanya diucapkan ketika orang marah, biasanya diucapkan oleh orang yang marah. Maka penisbatkan sumpah ke sumpah marah atau nazar ke nazar marah karena seringnya orang mengucapkan seperti itu ketika dia marah. Walaupun ketika dia tidak marah, kemudian dia melakukan seperti tadi, itu hukumnya juga sama. Apa hukumnya? Apabila dia benar-benar tidak masuk kelas, maka dia telah menepati. Dia telah menepati sumpahnya, telah menepati nazarnya, nggak wajib apa-apa. Tapi kalau dia udah berkata seperti itu, kalau saya masuk kelas, saya akan nyembelih kambing. Masuk kelas. Apa ikopnya? Ikopnya boleh memilih. Mau nyembelih kambing? Monggo. Mau bayar denda sumpah? Monggo. Tidak harus nazar, tidak harus denda sumpah. Mau yang mana terserah. Ini titiknya di situ. Jadi Syekh Abu Suja rahimahullah taala memulai dengan nadrul lajaj atau nadrul ghadab atau yaminul lajaj atau yaminul ghadab. Maka ini fi ibarati iham, ya, dalam ibaratnya ada iham, khafa samar. Taib. Man halafa bi sadaqati malihi fahuwal halifu awin nadhiru. Imam Fathul Qorib mengatakan gitu. Maka orang yang bersumpah atau orang yang bernazar, karena memang dinamakan dengan dua nama, sumpah dan nazar. Fahuwa mukhayyarun bainas sadaqati wa kaffaratil yamini. Maka dia boleh memilih menyembelih kambing, yaitu sedekah dengan hartanya, wa kaffaratil yamini, atau membayar denda sumpah. Tentu jika dia melanggar. Kalau saya masuk kelas, maka terus dia masuk kelas. Kalau dia nggak masuk kelas, ya nggak mukhayyar apa-apa, wong dia menepati apa yang dia ucapkan. Tapi kalau dia masuk kelas, maka dia mukhayyarun bainas shadaqah bimalihi, yaitu kambing tadi dalam contoh kita, atau kafaratul yamin. Kambing mahal, milih kafaratul yamin saja. Nanti akan disebutkan kafaratul yamin, bisa itqu raqabah, bisa it'am, bisa kiswah, ya. Terus nanti kalau nggak bisa semuanya, puasa. Jadi ini Syekh memulai dengan nadrul ghadab atau yaminul ghadab. Taib.
Kemudian qala al-imam rahimahullahu taala wala syai'a fi laghwil yamin, dan tidak ada denda, tidak ada kafarah dalam yamin yang laghwu, yamin yang karena sabkul lisan, lisannya kebiasaan ngomong itu, dia maksudnya bukan sumpah, wallahi ana ja'i, ya, padahal dia cuma pengen makan, dia nggak lapar, lihat makanan sama temannya nggak mau dikasih, terus bilang wallahi ana ja'i, anta karim, gitu ya, untuk ngobrol-ngobrol saja. Ya, ini sabkul lisan ataupun la wallahi bala wallahi, seperti dikatakan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukan termasuk yamin yang ada kafarahnya. Wala syai'a wala kafarata fi lagwil yamin. Fi lagwil yamin. Masalah selanjutnya, waman halafa, barang siapa yang bersumpah alla yaf'ala syai'an, barang siapa bersumpah tidak melakukan sesuatu, fa amara ghairahu bi fi'lih lam yahnath, hanitha yahnathu, artinya mengingkari sumpahnya, melanggar sumpahnya. Wallahi ba'dal asr saudaris, ternyata ba'da asr tidak tadris. Ya, jadi setelah maghrib ketahuan bahwasanya dia ba'da asr enggak tadris. Lah ini dia namanya hanitha. Yahnath artinya melanggar sumpah. Lam yahnath artinya tidak dianggap melanggar. Barang siapa bersumpah, wallahi saya enggak akan belanja di Indomaret, terus dia belanja, tapi yang belanja akan muridnya atau temannya, tolong belikan di Indomaret ini. Dia bersumpah nggak akan belanja, tetapi dia nyuruh orang untuk belanja. Lam yahnath, tidak melanggar sumpahnya, tidak melanggar sumpahnya, kecuali di hati dia, ketika dia mengatakan saya tidak akan belanja, artinya saya tidak akan membeli, baik saya sendiri atau mewakilkan orang atau apapun itu, niatnya seperti itu, maka an-niyatu tu'amim, niat itu bisa mengumumkan ibarat yang dia ucapkan. Secara ibarat artinya hanya tidak akan belanja sendiri, tapi dengan niat dia maka ibarat menjadi umum. Nah, an-niyatu tu'amim ini disebutkan di faraid bahiyah, kaidah fikih. Maka dia walaupun nyuruh orang belanja, dia tetap melanggar sumpahnya. Kenapa? Karena di niat dia, saya tidak akan belanja baik sendiri ataupun diwakilkan. Walaupun ngomongnya wallahi ana la astari ana, tapi niatnya mutlaqus syira. Lah ini an-niyatu di sini tu'amim, seperti itu. Tu'amim yaminahu, seperti itu. Baik. Kemudian fa'amara ghairahu bi fi'lihi lam yahnath, dia tidak dianggap melanggar sumpah. Waman halafa ala fi'li amrain, seperti wallahi saya tidak akan memakai dua baju ini, fa fa'ala ahadahuma, tapi dia memakai salah satunya. Saya tidak akan memakai dua baju ini, tapi dia hanya memakai fa fa'ala ay fala bisa ahadahuma lam yahnath, dia tidak dianggap melanggar sumpah, karena dia mengatakan dua baju ini, dia hanya memakai satu baju. Tapi kalau dia memakai satu baju lagi yahnath, atau memakai dua bareng yahnath. Kata guru-guru kami, paling susah itu di fikih itu adalah bab yamin sama bab cerai di minhaj. Karena apa? Karena masalahnya lughah semua. Jadi kayak ada sesuatu mirip tapi hukumnya beda. Ya, itu bikin pusing. Baik. Wa kafaratul yamini, nah ini kafarahnya, huwa
mukhayyarun fiha baina thalathati asya. Orang yang melanggar sumpahnya itu dendanya memilih dari 3. Jadi takhyirun summa tartib. Ada 3 pilihan. Ini boleh, ini boleh, ini boleh. 3 ini suruh milih. Ketika tidak 3 nggak mampu semuanya, baru boleh pindah ke yang keempat. Jadi takhyirun fi thalathah, tartibun fi rabi'. Jadi pilihannya 3. Ketika 3 nggak mampu, boleh pindah ke yang keempat. Yang pertama adalah itku raqabatin mukminah. Memerdekakan budak yang muslim. Zaman sekarang tentu sudah tidak ada. Au it'amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Setiap orang miskin 1 mud, kurang lebih 600 gram beras mentah. Kalau mau aman ya genepkan 1 kilo. 10 orang berarti 10 kilo. It'amu asyarati masakina kullu miskinin muddun. Au kiswatuhum. Kiswatuhum artinya memberikan pakaian. Memberikan pakaian ini bukan maksudnya harus 1 setel. Imamah, gamis, sarung, khuf, sepatu, khufazain atau apa? Sarung tangan. Enggak harus gitu. Yang dinamakan pakaian. Al-miskinul awal jawrab boleh. Al-miskinul tsani misalkan izar, terus koko, terus misalkan satu lagi apa namanya? libas dakhili, ya. Boleh. Tidak harus 1 setel. Yang penting dinamakan thauban. Ya, dinamakan malbasan seperti itu. Au kiswatuhum. Thauban. Ya, thauban. Syai'an yusamma kiswah. Walaupun sedikit dinamakan pakaian. Imamah, kerudung saja boleh. Kisah, misalkan apa itu namanya? Syal saja boleh. Seperti itu. Afan, tadi ana khata ya. La yakfi khufun wala qafazan. Tidak cukup ya. Kalau cuma kaos tangan saja enggak cukup, kaos kaki saja enggak cukup. Ternyata enggak cukup seperti itu. Baik. La yakfi khufun wala qafazan. Seperti itu. Selanjutnya wala fa in lam yajid. Jadi kalau tidak menemukan 3-tiganya, fasiyamu thalathati ayyam. Maka puasa 3 hari. Dan puasa ini tidak harus berurutan. Boleh dipisah-pisah. Tidak harus, yang jelas harus niat di malam hari. Kenapa? Karena puasa wajib. Jadi harus tabyid. Al-ikhwah al-fudhala, kita masuk di bab nazar. Ya, kita masuk di bab nazar. Nazar itu maknanya adalah iltizamu kurbatin lam tata'ayyan bisighah. Nazar itu mewajibkan sesuatu yang sunnah, yang tidak wajib atas diri kita sendiri, tapi dengan ucapan, dengan sighah. Maka nazar yang di hati tidak wajib. Di hati kita bernazar sesuatu, tidak wajib. Harus kita berkata nazar tu lillahi alayya. Saya berjanji kepada Allah, apapun itu, kullu lafdin yushiru bililtizam. Ya. Jadi kalau baru di batin, baru dirasa, baru azam, baru niat, itu bukan nazar. Jadi nggak usah khawatir harus ditunaikan atau tidak. Ya. Tetapi kalau sudah diucapkan nazar tu lillahi alayya an af'ala hadza lillah, nah, itu berarti sudah terjadi nazar. Kemudian dikatakan dalam definisi tadi, nazar adalah iltizamu kurbah. Ya, iltizamu kurbah. Maka
tidak boleh bernazar dengan yang wajib. Wallahi saya akan sholat maghrib, wajib. Ya, nggak boleh juga nazar dengan yang haram. Jelas itu nggak boleh. Yang wajib aja nggak boleh, apalagi haram. Bernazar mencuri, membunuh orang, nggak boleh. Wadih ini wadih. Nggak boleh juga bernazar dengan yang mubah. Misalkan ada ayah ini bilang gini, nak, kalau kamu lulus pondok, Abi akan jalan kaki dari Jakarta ke Simo. Datangi wisuda kamu. Ini mubah, jalan kaki ini mubah. Nggak boleh. Nazar mubah layase. Makruh jelas, karena makruh ini kan di bawah mubah. Ya, di bawah mubah tapi di atasnya haram. Jadi bernazar dengan yang mubah itu tidak boleh, tidak sah. Jadi ya nggak usah dipenuhi, nggak apa-apa, tidak dinamakan nazar secara syar'i. Ya, kurbah itu artinya sunnah, seperti itu. Ya, jadi nazar itu bisa yang bisa hanya yang sunnah saja. Tetapi penyebab nazar itu boleh mubah, boleh ibadah. Penyebab nazar loh, bukan nazarnya. Nazarnya harus ibadah yang sunnah. Nggak boleh ibadah yang wajib, nggak boleh perkara yang mubah, nggak boleh perkara makruh, apalagi haram. Tapi motivasi nazar, penyebab nazar boleh mubah dan ibadah. Contoh, kalau saya bisa masuk kota Simo hukumnya apa? Mubah. Maka saya akan puasa. Ini boleh. Penyebab nazar mubah boleh. Misalkan dia dari dulu tuh dengar kata Simo terus dan baru syahadah kan. Jadi, seperti apa sih kok sering dengar gitu kan? Akhirnya, kalau saya beneran kesampean Simo, lah maka saya akan itu. Ya, ternyata ketika di Simo lihat patung macan gitu kan. Lah, itu dia boleh. Motivasi nazar itu mubah boleh. Begitupun motivasi nazar ketaatan juga boleh. Seperti kalau saya bisa haji, maka saya akan nyembelih sapi. Nah, ini motivasinya ibadah. Yang sebelumnya motivasinya mubah. Nah, kalau motivasi nazar itu boleh mubah, boleh ibadah. Tapi kalau nazarnya harus kurbah lam tata ayan, mubah nggak boleh. Nazar mubah nggak boleh. Nah, ini nazar ya. Jadi nazar sama sumpah itu beda. Ya, sumpah itu tidak ada iltizam apa-apa. Dia hanya mentakkidkan sesuatu yang belum pasti dengan nama Allah. Kalau nazar itu mewajibkan sesuatu yang tidak wajib dengan nama Allah. Jadi menggunakan nama Tuhan. Seperti itu. Jadi ini nazar. An-nadhru huwa iltizamu qurbatin lam tata'ayyan bisirah. Ya, makanya ada rukunnya, ada nazir, ada mangdur bih. Mangdur bih itu tadi ibadah yang sunnah tadi, dan sigoh harus ada kata ya, harus ada lafadz seperti itu. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah, nazar itu ada dua. Nazar tanpa syarat, nazar dengan syarat. Nazar tanpa syarat ini nazarnya kekasih Allah. Nazarnya para orang yang dicintai Allah, aulia Allah. Ini nazar tanpa syarat. Lillahi alayya an asum. Lillahi alayya an atasaddaq bimali. Lillahi alayya an adbaha baqaratan thumma uwazzi'uha. Ini nazarnya para kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah. Nazar tanpa syarat. Nazar ini hukumnya sunnah, mustahab, dan dinamakan dengan nazar tabarrur, tanpa ada syarat. Yang kedua adalah nazar dengan syarat, yang biasanya dinamakan dengan nazar mujazat. Jadi dia diberi dulu baru nazar. Dan inilah yang dalam hadis dikatakan innama yustakhrajun nadru minal bukhala. Sesungguhnya nazar itu dikeluarkan orang yang pelit. Lah nazar ini juga wajib dipenuhi walaupun ini nazarnya orang pelit. Insafallah fa'alayya. Jadi Allah harus menyembuhkan dulu baru alayya. In najahtu fa'alayya. Jadi ada syaratnya dulu. Nah, ini namanya nadrul mujazat atau nadrul ta'liq.
dua-duanya wajib dipenuhi. Yang pertama sunnah, yang kedua ulama mengatakan makruh. Tapi kalau sudah harus dipenuhi dan memenuhinya wajib dan berpahala. Ya, tidak terkatakan makruh tapi nggak berpahala seperti itu. Ya, jadi melakukan nadarnya itu makruh, tapi menjalankan nadarnya wajib. Ya, melakukan nadarnya tidak dosa dan tidak berpahala, tapi menjalani nadarnya itu wajib dan berpahala. Jadi mengucapkan insyaallah maridi ini makruh, mengucapkannya. Tapi ketika telah sehat benar, terus dia wajib sedekah, wajib dan berpahala. Ya, itu seperti itu. Tentang nazar, mana tadi? Wan nadru yalzamu fil mujazati ala mubahin wa ta'atin. Ala mubahin wa ta'atin. Fil mujazati, Syekh hanya menyebutkan nau'un wahidun minan nadri. Adapun nadrul ghadab sudah didepankan. Yang di sini adalah nadr ta'lik, yaitu mujazati. Belum menyebutkan nadr tabarrur. Ala mubahin wa ta'atin. Ala mubahin contohnya in dahaltu simo fa alayya an. Ta'atin contohnya adalah in hajajtu. Kalau saya bisa haji. Kaqaulihi ay kaqaulin nadhiri in syafallahu maridi. Ini mubah. Falillahi alayya an usalliya au an asuma au an atasaddaq. Lah, kalau saya sembuh maka saya akan sholat. Dia tidak menentukan sholat apa. Dia cuma bilang saya akan sholat. Maka apa yang wajib dia bayarkan kepada Allah? Apa yang dinamakan sholat, yaitu minimal 2 rakaat. Tapi tidak boleh sholat witir, tidak boleh 1 rakaat tidak boleh, minimal 2 rakaat. Ya, ini sholat. Terus dia mengatakan lillahi alayya insafani an asum. Kalau saya sembuh saya akan puasa. Dia tidak menentukan puasa apa. Maka yang penting minimal apa yang dinamakan puasa, puasa sehari. Boleh. Ya. Makanya ulama mengatakan gini. Kalau antum sudah di masjid, jangan niat sunnah itikaf, eman-eman nazar itikaf karena pasti itikaf. Dan thawabul wajib akbar min thawabi al-mandub. Nah, ini khilah zakat fuqaha tapi beneran. Ya. Jadi kalau kita duduk di masjid, jangan niat sunnah itikaf. Jadi kita sekarang, ya ini sama-sama ya, nazartu al-itikafa lillahi ta'ala. Sudah 1 menit mayu sama itikaf falas. Mayu sama lubzan. 5 detik, 10 detik dan pahalanya pahala wajib. Maka kita ya ketika masuk masjid, mau sholat tahiyatul masjid, biar pahalanya besar, nazartu tahiyatul masjid. Pahalanya pahala wajib. Tapi kalau tahiyatul masjid saja pahala sunnah. Tapi kalau didahului nazar pahala wajib. Ketika masuk kelas nazartu an u'allima fathal qarib. Pahalanya nazar. Ya, seperti itu. Tapi sebelum buka kitab keselio tangannya, enggak jadi taklim, lah itu dia harus mengqadha itu. Ya, seperti itu. Ya betul harus mengqadha ya, harus mengqadha. Mengganti taklimnya seperti itu. Ya, tetapi pahalanya jadi besar. Ya sesuatu yang kemungkinan besar kita melakukan di depan mata itu niatnya diganti didahului dengan nazar. Enggak perlu niat karena kita sudah berkata nazar tuh, kita harus melakukan. Nanti salat tahiyatul masjid tetap niatnya sunnat tahiyatul masjid. Tapi kan nazarnya dia salat sunnah itu gitu. Jadi pahalanya adalah pahala wajib. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini nazar puasa. Kemudian au atasaddaq. Kalau misalkan nazar bersedekah tanpa disebutkan sedekahnya berapa, maka apa yang dinamakan harta itu sudah dia lepas dari kewajiban bersedekah tadi, walaupun 10.000, 50.000, ya, karena dia tidak mentakyin berapa jumlahnya. Baik. Wa yalzamuhu min dzalika ay min nadrihi min nadri saumi min nadri salati min nadri sadaqati
ma yaqa alaihil ismu, apa yang dinamakannya. As-salat aqalluha raka'atan, as-saum aqalluhu yaumun, as-shadaqah aqallu syai'in yutamawwal. 10.000, 20.000 seperti itu. Wala nadra fi maksiyah. La nadra artinya la inqadah, la sihah, tidak sah, tidak dinamakan nazar. Boro-boro kok wajib dipenuhi, dinamakan nazar saja tidak. Wala nadra fi maksiatin ka qaulih in qataltu fulanan, apabila saya membunuh seseorang falillahi alayya kada, ya, tidak boleh. Wala yalzamu an-nadru, wala yalzam artinya sama, la yasih, la yanakid, la yusamma nadron, tidak jadi nadar, ala tarki mubahin, kaqaulihi in syafallahu maridi wallahi la akulu lahman, dan sebagainya. La akulu lahman, saya bernadar tidak makan daging, saya bernadar tidak minum susu. Ini kan mubah, ini tidak dinamakan nadar, maka dia minum susu tidak apa-apa. Ya, ini kalau nggak ada wallahinya ya. Kalau ada wallahinya jadi nadrul lajaj. Saya bernadar tanpa ada lafaz Allahnya, itu nadarnya tidak dinamakan nadar, tidak wajib apa-apa. Mau minum mau ini nggak ada kafarah, nggak ada apa-apa. Tetapi kalau ada wallahinya, misalkan ini, ya sempat sakit, terus kapok ya, marahnya sama makanan, wallahi la akulu rendang, karena telah menyebabkan sakit perut itu rendang. Terus wallahi in akal itu rendang, saya akan traktir semua teman saya rendang. Kalau saya makan rendang lagi, dia nggak akan makan lagi karena pernah sakit marah sama rendang. Lah ini kalau ada wallahinya dan ada nadarnya, ini yaminul lajaj. Tapi kalau saya bernadar tanpa ada nama Allah, tidak akan ini, tidak akan makan ini, tidak akan minum ini tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Ya, jadi tidak terjadi apa-apa. Jadi ini nadrun la yasih, nadar yang tidak sah. Wala yalzamun nadru ala tarki mubahin, kaqaulih la akulu lahman wala ashrabu labanan. Taib. Wa ma asbahahu minal mubah, seperti tidak akan memakai ini, berjanji tidak akan memakai ini, tidak akan memakai itu semuanya tidak tidak ada dendanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita akan masuk di bab sebelum terakhir, ya, yaitu tentang al-aqdiyah was-syahadah, tentang qadha, peradilan, ya, penghukuman dan persaksian dan lain-lain. Kayak ada kismah, pembagian, ada nisabus syuhada, nisabus syahid, syuhud, kan syuhada ya, nisabus syuhud, terus dan lain sebagainya. Al-qadha'u secara syar'i definisinya adalah faslun bainal khusumi bihukmillahi ta'ala. Ini definisi qadha secara fikih. Mengadili antara dua orang yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihukmillah. Ini semua kita fikih pasti nyebutkan bihukmillah. Semua kita fikih. Misal ya, Zaid mengaku Amr utang sama saya 10 juta. Kemudian Zaid dan Amr didatangkan ke hakim. Hakim menanyakan, wahai Zaid, mana? Apa dakwaanmu? Dakwaan saya Amr utang 10 juta. Baik, Amr, kamu mengakui atau mengingkari? Oh iya, saya mengakui. Lah, ya sudah selesai. Ini prosesnya namanya qadha. Atau Amr mengatakan, oh saya tidak mencuri, saya tidak berhutang 10 juta. Coba sekarang Zaid, kamu punya saksi, punya bayinah, punya syuhud, punya dalil dan sebagainya. Nah, ini proses ini hukum, ada yang mendakwa, ada yang terdakwa,
ini semuanya dinamakan dengan qadha. Dan ini masuk di banyak hal, ya, masuk di apapun itu. Ya, ini dinamakan dengan qadha. Ya, ini babnya adalah bab qadha. Kemudian kita masuk di kitab qadha. Wala yajuzu. Ya, Syekh di sini akan mulai dengan syartul qadhi. Ya. Wala yajuzu an yaliya. Yaliya dari kata waliya yali. Artinya mengemban, menjabat, wilayatan, menjabat. Dan tidak boleh dan tidak sah menjabat sebagai pengadil, sebagai hakim, kecuali yang mengumpulkan 15 syarat. Sebelum kita masuk ke 15 syarat ini, khulasahnya adalah imma mujtahidun mutlak, dan itu sudah nggak ada. Kalau ada mungkin kita nggak tahu. Kalau tahu juga terbatas. Imma mujtahidul madhab. Nah, ini mujtahidul madhab. Mujtahidul madhab itu adalah yang menguasai akan madhab imam minal a'immah, Hambali, Syafi'i, Maliki, Hanafi. Kemudian dia bisa beristihad setelah mengetahui mu'tamadul madhab, mengilhaq, mengqiyas, ya, mentakhrij, dan dia mengetahui bahasa Arab, mengetahui usul fiqh, mengetahui ijma' dan sebagainya. Itu baru jadi qadhi. Kenapa kok seribet itu? Kenapa kok qadhi itu berat sekali? Kok susah sekali? Kenapa? Ini penting sekali. Kenapa kok susah sekali? Karena seorang qadhi itu memiliki konsekuensi yang bahaya. Bagaimana nggak bahaya? Dia itu menyuruh orang itu dibunuh. Ya'muru bil qatli. Bayangkan. Jadi kalau dia mengatakan ini dibunuh, harus dibunuh. Ini dirajam. Bayangkan, dirajam itu dilempar pakai batu sampai meninggal. Harus dirajam. Ini dicambuk, harus dicambuk. Ini harta harus disita. Ini harta milik negara ini. Ini harta milik fulan ini. Ini bukan milik dia. Jadi orang sudah punya harta banyak, gara-gara sengketa qadha, buktinya lemah, akhirnya dia kuatkan ini harta punya si B, bukan si A. Padahal hakikatnya di sisi Allah, Allah yang tahu ini punya si A. Tapi qadhi dengan dohirnya menghukumi si B. Akhirnya harta sekian miliar itu milik B. Musadaratul amwal. Dia memindah kepemilikan dari orang ke orang. Ini kan ngeri sekali. Makanya pantas kalau qadhi itu harus mustahid madhab minimal. Atau mustahid tarjih. Atau mustahid dan sebagainya. Tingkat-tingkatan mustahid seperti itu. Mustahid juz'i lah. Lah itu pantas sekali kalau syaratnya itu berat. Ya. Dia akan menceraikan, bayangkan. Orang sama istrinya, ini cerai. Bayangkan. Rumah tangga orang itu dia pisahkan. Kan berat sekali. Yuzawwid, yutallik. Ya, kalau ketika terjadi ilak kemarin di bab nikah ya. Apabila ada suami nggak pernah mendatangi istrinya selama 4 bulan lebih, sama qadhi harus dipaksa. Jima istri. Nggak mau juga, diceraikan sama qadhi. Dan qadhi menceraikan itu. Tatliqatan wahidatan raj'iyatan. Nah, intinya ini semua menunjukkan pekerjaan qadha ini berat sekali. Nyawa orang, menghukumi orang itu murtad, qadhi. Ya, fulan ini murtad ini, la yukfan fi maqabir muslimin. Kita apa berani ngomongin orang gitu? Ini disolatkan enggak ini? Lah, qadhi menghukumi itu dan hukumnya itu benar-benar disaksikan banyak orang, ada saksinya, terdokumentasikan sebagainya. Makanya banyak dari ulama itu saya lihat sendiri ya, para guru-guru kami dan guru-guru dari guru-guru kami. Itu banyak sekali yang mengatakan gini, ini kita mudarasah, padahal ngajar minhaj itu, tapi ini bukan fatwa, karena beliau takut diamalkan oleh orang awam yang nggak tahu koid-koid atau kuyut-kuyutnya seperti itu. Ini saya ngajar, tapi saya bukan fatwa. Ini saya ngajar, tapi ini bukan qadha. Ya, karena melihat ngerinya seperti ini, konsekuensinya seperti itu. Jadi makanya ulama pernah mengatakan barang siapa yang dimintai fatwa itu kan faqat dzubiha bi ghairi sikin. Sembelih tapi tanpa pisau. Seperti itu. Jadi ini khuturatu al-qadha. Ya. Baik. Tapi ini semua tidak menghalangi kita untuk rajin belajar, untuk terus mencari ilmu. Ya, ini justru kita semakin semangat, dan juga kalau yang kita belum tahu kita bilang wallahu a'lam.
seperti itu. Bahwa alam itu kan cepat, wallahu a'lam, la a'rif. Ya, seperti itu. Ya. Taib, ini apa namanya? Syaratul qadhi. Wala yajuzu an yaliyal qadha'a illa man istakmalat fihi 15 khoslah. 15 umur. Pertama Islam, wadih. Selanjutnya al-bulughu wal aqlu, wadih. Selanjutnya al-hurriyah, merdeka, wadih. Selanjutnya al-dzukurah, laki-laki, enggak boleh perempuan. Walaupun perempuan itu faqihah. Yang keenam al-adalah, wadih, sudah dibahas di kitab nikah. Yang ketujuh ma'rifatu ahkami al-kitabi wa sunnah. Ma'rifatu ahkamil kitabi wa sunnah. Ulama mensyarah ala tariqil istihad, la ala tariqit taklid. Jadi dia beristihad, mengistimbat dari Quran dan sunnah langsung. Jadi ketika ada apa namanya, ada sengketa, nggak buka Abu Suja, tapi buka Quran sama sunnah. Lah ini kan soal sekali sama sekarang. Makanya mustahidul madhab itu seperti itu. Itu pun masih soal. Karena kalau mustahidul madhab yang dibuka adalah minhajut talibin wa umdatul muftin. Minhaj itu berarti. Jadi tetap ini, makanya syaratnya itu qadhi itu berat. Makanya ngeri seperti itu. Ma'rifatul ahkamil kitabi wa sunnah ala tariqil istihad. Bahkan menghafalkan Quran dan sunnah bukan syarat, tetapi bisa istihad dengan Quran dan sunnah itu disyaratkan. Kemudian yang kedelapan ma'rifatul ijma'. Ya, harus tahu ijma' ulama. Karena kalau dia tidak tahu ijma', dia bisa menghukumi dengan pendapat yang syadz yang telah dimahjurkan oleh ulama-ulama. Jadi harus tahu ijma' ulama. Ya, yang baca ijma' Imam Ibnul Mundhir. Ya, seperti itu. Ijma' ulama dalam bab thaharah apa saja, ijma' dalam bab salat apa saja, ijma' dalam bab nikah apa saja, sehingga tidak keluar dari ijma' membuat pendapat yang aneh. Kemudian yang kesembilan, ma'rifatul ikhtilaf. Harus juga belajar al-fiqhul muqarin, fikih perbandingan, sehingga dia tahu madzhabul ulama ketika dia menghukumi. Terus yang ke-10, ma'rifatu turuqil istihad, ilmu usul fikih, takhrijul furu'i alal usul. Bagaimana memproduksi hukum dari usul, dari Quran, dari hadis, dari ijma', dari qiyas, atau dari nususul imam, dari nususul Imam Syafi'i. Ya. Jadi yang terjadi di mutaakhir ini, dan itu tidak salah, karena itu yang dimampui orang zaman sekarang itu adalah takhrijul furu' alal furu', memproduksi hukum. Ada sebuah kejadian, ya, karena dia bukan mujtahid, dia mengambil hukum itu, diilhakkan, ditakrijkan dengan nusus Imam Syafi'i di Al-Um, nusus Imam Malik di Mudawanah atau di Muwatta dan sebagainya. Kalau dia Maliki, itu juga termasuk takhrij yang disepakati ulama kebolehannya di zaman sekarang. Apalagi kalau dalam majami' fiqhiyah ada yang namanya istihad jama'i. Ini mimbabi usikum wa nafsi, ya, mimbabi usini wa iyakum. Masayikh kita itu mensarankan kita ketika belajar fikih seperti Abu Suja ini, agar juga menelaah kumpulan-kumpulan fatwa majami' fiqhiyah mu'asirah, seperti kumpulan fatwa MUI, kumpulan fatwa Rabithah Ulama, kumpulan fatwa Lajnah Daimah, kumpulan fatwa Darul Ifta Mesir, Darul Ifta Urdun, kumpulan fatwa ulama Azhar, ulama Zaitunah, ulama Sangkit. Itu kita dianjurkan untuk membaca kumpulan fatwa agar ibarat di kitab Turath ini itu menjadi licin, kita bisa memakai.
kita bisa memakai. Bisa artinya cara bagaimana mentakhrij gitu loh. Karena di dalam kumpulan fatwa tadi itu adalah praktek langsungnya para ahli ilmu ya dalam memproduksi hukum dari nusus-nusus madzhab yang bermacam-macam. Lah itu mimbabi durbah, mimbabi durbah latihan itu disarankan sekali, guru-guru kita mengatakan seperti itu. Ya. Dan itu nanti Abu Suja kita itu akan hidup sekali gitu loh. Jadi akan bisa rabtul masail gitu loh dengan cepat seperti itu. Nah ini bagus sekali. Kemudian 11 ma'rifatu tarafin min lisanil Arab min lughatin mufradat, kamus ya, membaca kamus, wasarfin saraf, wa nahwin nahwu ya, dan juga dalam surah mengatakan balaghah seperti terkhusus ilmu ma'ani dan bayan. Nah ini juga penting sekali ya. Ya, jadi tarafin itu jangan dimaknai dengan arti zaman sekarang. Tarafin itu artinya kan nubzatin yasiratin. Terus dimaknai dengan zaman kita, jurumiyah, matan bina, yonda. Ya. Tarafin ini kelasnya zaman itu. Zaman itu taraf itu ya sudah sampai kitab-kitab yang tinggi, yang muntahi di zaman kita, mungkin taraf di zaman itu seperti itu. Ya. Makanya gratis. Kita nyerah sajalah. Kita belajar yang sungguh-sungguh ya, istihad jama'i. Baik. Ma'rifatu tarafin min lisanil Arab. Ya, min lisanil Arab, lughatin, sarfin wa nahwin. Wa ma'rifatu tafsiri kitabillah taala. Ya, ma'rifatu tafsir kitabillah ini ayatul ahkam. Ini salah satu materi yang penting juga ikhwah. Ketika kita mudaris semua ini. Itu adalah santri kalau tidak ada madah tafsir. Itu minimal ada madah ayatul ahkam. Ayatul ahkam ini ada yang mengatakan 100, 200, 300 ya. Tapi itu penting karena itu yang disyaratkan untuk istihad. Itu ayatul ahkam. Kalau hadisul ahkam ada umdatul ahkam, ada bulughul maram. Kalau ayatul ahkam ya ada tafsir punya Imam Sobuni dan sebagainya. Tapi kan banyak sekali. Kalau dulu pas kami santri itu dikumpulkan ayat ahkam di Quran terus disuruh ngapalkan. Jadi minimal kalau tidak ada pelajaran tafsir itu ada pelajaran ayatul ahkam dan hadisul ahkam. Tapi kalau udah ada tafsir, ya tafsir itu kan mencakup ayatul ahkam wa ziyadah. Ya kan? Seperti itu. Baik. Ma'rifatu tafsiri kitabillah taala. Wa tsani asar an yakuna sami'an. Sami'an artinya dia tidak tuli. Kemudian an yakuna basiron, tidak buta. Warabi asyar an yakuna katiban, dia tidak bisa nulis. Ya, tapi ini dhaif. Enggak muktamad ini, enggak muktamad, tidak muktamad. Yang muktamad tidak harus katib, tidak harus sekretir. Wal khamisa asyara an yakuna mustaiqidhon. Mustaiqidhon maknanya tidak hula-hulu. Jadi kayak ada kadang epilepsi, ayan dan sebagainya. Itu namanya mughafal atau ma'tuh fi aklihi khalal. Jadi mustaiqidhon ya, dia muntabihan. Ya, bukan mustaiqidhon itu an la yakuna naiman. Ya jelas enggak boleh qadha tidur, gimana tidur mau qadha. Ya. Tapi mustaiqid ini artinya ghairu mughafalin, ghairu ma'tuhin, ghairu mukhtalil akli. Seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan dengan adab. Ya, adab di sini mengandung unsur yang wajib dan mengandung unsur yang sunnah. Yang akan disebutkan Syekh di kitab ini. Jadi tidak hanya yang sunnah saja. Wa yustahabu an yajlisa fi wasatil baladi.
Disunahkan tempat qadha itu adalah di tempat yang mudah dituju, di tengah kota. Fi maudhi'in barizin linnas, di tempat yang nampak. Jangan qadha itu terpencil, dikepung dengan 2 bukit di tengah-tengahnya. Untuk masuk harus gedek dulu. Jadi harus tempat yang baris. Seperti zahirin linnas. Kata Syekh, kata syarah, bihaitsu yarahu almustautin wal gharib wal qawi dhaif. Kaya, miskin, warga sekitar, musafir itu bisa semua cepat ke situ. Jadi kalau ada musafir dicopet itu cepat. Ya, karena bayangan ikhwah. Ini orang itu kalau sedang merantau terus kecopet itu rasanya sedih sekali. Saya masih ingat itu. Syekh Daris cerita dikit saat. Jadi ketika awal ke Sudan, ya, lagi semangatnya ngaji. Saya masih ingat itu. Saya bawa Sahih Bukhari, bawa Umdatus Salik, sama bawa Zubat. Sehari ngaji 3. Ya, ketika itu semangat sekali. Sekarang doanya saja semoga dapat hidayah. Ya. Jadi sehari ngaji 3. Ramadan masih ingat saya. Asrul Awakhir. Capek setelah ngaji seharian, ba'da dhuhur tidur. Itu baru beli HP. Itu baru keluar HP Galaxy, namanya Galaxy apa itu? Kecil segini tuh. Ya. Jadi uang tak taruh di tas, flash disk di tas, buku di tas semua, HP di tas, saya tidur tak keloni gini, terus tak tali di punggung gini. Bangun asar semuanya hilang. Semuanya hilang. Teman saya yang tidur samping saya, itu cuma kan HP saya atau tas saya. Wah, bingung sekali. Jadi jalan itu kaki itu udah gemetar semua itu. Kayak rasanya tuh udah pengen pulang ke Indonesia itu. Baru tahun pertama itu kan, hilang HP, hilang buku, flash disk, uang hilang semuanya. Dah. Sampai akhirnya putus asa gitu kan. Cari di masjid semua nggak ketemu. Ya Allah, kalau ketemu buku saja nggak apa-apa deh. HP hilang semua nggak apa-apa. Tapi tetap nggak ketemu. Ya udah, akhirnya mau qomat itu wudu, ke hamam dulu. Ternyata di dalam hamam tinggal bukunya tok. Tinggal bukunya tok, semuanya udah hilang. Semuanya yang bukan buku hilang. Tapi alhamdulillah itu kenang-kenangannya. Ternyata orang merantau itu kalau ada musibah itu memang seperti itu. Ya. Tapi nggak kepikiran mau ke qadhi. Repot ya kan, seperti itu. Jadi dikatakan di sini di tempat yang nampak, sehingga orang yang musafir, orang yang warga situ, orang yang fakir, orang yang miskin itu gampang untuk menjangkaunya. Wala hijabalahu, ya, wala hijabalahu. Jadi tidak disunahkan untuk qadhi itu memiliki satpam zaman dulu. Sekarang harus wajib. Kalau enggak nanti dibunuh nanti. Ya, diracuni, dibunuh, ya, ditabrak lari dan sebagainya. Wala yaqudu lil qadha'i fil masjid. Dan jangan mengqadha di masjid, tidak melakukan hukum di masjid. Melakukan peradilan di masjid, walaupun boleh tapi makruh. Boleh tapi makruh. Lah ini untuk makruh. Kemudian setelahnya ini wajib. Yusawi artinya berbuat adil, berbuat yang sama, bainal khasmain, berbuat yang sama terhadap orang yang mendakwa dan terdakwa. Zaid mendakwa bahwasannya Amr utang. Zaid namanya mudda'i. Amr yang terdakwa namanya mudda'a alaih. Khasmain maksudnya mudda'i dan mudda'a alaih. Harus adil dalam memberikan perhatian ke mudda'i dan mudda'a alaih. Dalam berapa hal? Dalam 3 perkara. Pertama, dalam tempat duduk. Enggak boleh Zaid tempat duduknya dari empuk, Amr dari kayu. Enggak boleh. Haram, dosa. Fil majlis. Yang kedua, fil lafzi. Enggak boleh kalau bilang sama Zaid itu dengan kalam yang halus. Kalau bilang ke Amr dengan gertaan. Haram, dosa. Yang ketiga, fil lahdi. Al-lahdi artinya pandangan. Kalau lihat ke Amr agak nunduk, kalau ke Zaid. Kalau lihat ke Amr dipelototi. Ini haram. Jadi harus adil dalam tempat duduk, dalam
kalam dalam melihat. Ya, nggak boleh berat sebelah. Ini wajib, ini bukan sunnah, ini wajib. Kemudian qadhi tidak boleh menerima hadiah. Haram. Ini ada bagannya, ini saya bacakan, ini dari Syekh Labib, beliau mengambil dari Mawahibus Somad tentang hukum menerima hadiah. Ya. Hukum bagi seorang hakim menerima hadiah itu dibagi dua. Apabila terjadi sengketa antara hakim dan si pemberi hadiah, atau sedang tidak terjadi sengketa. Dua, dibagi dua. Apakah antara pemberi hadiah dan hakim itu ada sengketa atau tidak ada sengketa? Kalau ada sengketa, haram mutlakon, haram. Entah dari dulu sudah terbiasa memberi hadiah, entah temannya, entah kebiasaannya memberikan amplop, walaupun dulu ketika sebelum jadi hakim, sebelum ada sengketa, apapun keadaannya, kalau sedang ada sengketa, haram qadhi menerima hadiah. Ini keadaan yang pertama, ya, keadaan pertama. Keadaan kedua, apabila antara si pemberi dan si hakim sedang tidak ada sengketa. Keadaan kedua, tidak ada sengketa. Apabila nggak ada sengketa, itu dibagi dua. Ya. Qadhi ini qadhi Boyolali. Yang memberi hadiah ini orang Tegal. Qadhi Boyolali nggak mungkin mengurus sengketa yang terjadi di Tegal. Tegal ada qadhi sendiri, Boyolali ada qadhi sendiri. Qadhinya Boyolali, orang yang memberi hadiah orang Tegal. Beda tempat kan? Beda tempat wilayah. Maka ini halal. Ya. Jadi apabila tidak terjadi sengketa antara pemberi hadiah dan qadhi, kemudian si pemberi hadiah itu beda wilayah kekuasaan. Pemberi hadiah itu Tegal, qadhi kekuasaannya Boyolali, ngasih hadiah ke qadhi Boyolali, nggak ada sengketa, beda tempat wilayah, halal. Ya. Tetapi itu yang hukum kedua. Hukum yang ketiga, apabila yang memberi hadiah orang Boyolali, qadhinya orang Boyolali, nggak ada sengketa, tapi nggak ada sengketa. Kita sudah bahas kalau ada sengketa kan mutlak haram. Ini qadhinya Boyolali, yang beri hadiah warga Boyolali, warga Andong, warga mana, yang penting Boyolali lah. Ya. Ini bagaimana? Ya, karena satu wilayah kekuasaan, walaupun nggak ada sengketa. Ini dibagi dua. Yang ketiga, apabila tidak memiliki kebiasaan memberi hadiah sebelum memberi ini. Jadi orang Boyolali tadi, apakah pernah memberi hadiah sebelum sekarang? Apakah pernah? Belum pernah. Haram. Haram. Ini yang ketiga. Yang keempat, dia pernah memberi hadiah ke qadhi ini, pernah memberi hadiah. Karena memang temannya sebelumnya, sama-sama orang Boyolali, satu konsul. Ya. Yang keempat, apabila hadiahnya itu sama atau lebih sedikit, halal. Yang kelima, hadiahnya lebih banyak, haram. Berarti 5 keadaan. Nanti dilihat di YouTube. Ya, itu ada 5 keadaan. Tapi semua faedah itu saya kumpulkan jadi satu. Nanti saya share. Ya, jadi apa namanya? Jadi itu tafsil pembagian bagaimana hukum qadhi menerima hadiah. Itu ada 5. Ada 5. Baik. Wala yajuz an yakbala al hadiyata min ahli amalih. Tidak boleh qadhi itu menerima hadiah dari kekuasaannya. Dari kekuasaannya itu mana? Qadhi Boyolali menerima dari warga Boyolali. Tapi di sini sebenarnya ada tafsilnya. Apabila punya kebiasaan, nggak boleh. Apabila tidak punya kebiasaan, nggak boleh. Apabila punya kebiasaan, dilihat sama atau lebih dikit, maka boleh. Lebih banyak maka nggak boleh. Berarti wala yajuz an yakbal hadiah min ahli amalih. Terkhusus ibarat Fathul Qorib ini, Abu Syuja ini ada 3 keadaan.
Ya. Tidak punya kebiasaan tapi sama atau lebih dikit, punya kebiasaan lebih banyak. Tidak punya dan lebih banyak haram, punya kebiasaan dan lebih dikit atau sama halal. Jadi ini ada 3 tafsir. 2 haram, 1 halal. 2 haram, 1 halal. Terkhusus ibarat ini. Tapi secara faedah ada 5 keadaan tadi. An yakbala al-hadiyata min ahli amalih. Tidak boleh idza kana akthar atau idza kana laisa lahu adah. Ya. Atau idza kana lahu khusumah. Punya urusan sengketa. Seperti itu. Baik. Ini tentang adabul qadha. Sekarang Imam Abu Suja akan masuk di permasalahan yaitu tentang apa yang dimakruhkan seorang qadhi. Keadaan-keadaan yang mana qadhi dimakruhkan untuk menghukumi di keadaan-keadaan tersebut. Yang pertama, ada 10. Wa yajtanibu al-qadha'a fi asyarati mawadhi'ah. Dimakruhkan untuk menghukumi di keadaan-keadaan yang akan disebutkan di bawah ini. Dimakruhkan. Hukumnya sah, tidak berdosa, tetapi perbuatannya makruh. Yang pertama, indal ghadab. Ketika ghadab tidak boleh dimakruhkan untuk menghukumi. Yang kedua, inda al-ju'. Ketika lapar sekali, lapar yang parah, dimakruhkan untuk qadha. Ini juga dimakruhkan, gak hanya qadha saja, fuqaha mengatakan. Syekh kami pernah menjelaskan tentang gurunya. Gurunya namanya Syekh Ahmad Abdus Salam. Beliau sama masyarakat dianggap sebagai mufti ataupun qadhi di mazhab Maliki. Itu seorang ulama Sudan. Syekh kami pernah menceritakan seperti ini. Syekh Ahmad Abdus Salam itu pernah suatu saat ketika setelah ngajar fikih Maliki di masjid Jami' di sebuah kota di Sudan, itu dimintai fatwa tentang toharoh. Tentang toharoh, yang mana itu Syekh kami itu menceritakan wong muridnya saja itu bisa, itu masalah mudah. Tapi ketika itu beliau tergesa-gesa ingin takziah. Dalam rasa sedih, bela sungkawa. Kemudian saya mengatakan kepada mustafti tadi, afwan, saya nggak bisa menjawab, saya sedang sedih. Karena menjawab ketika sedih itu tidak boleh sama ulama, makruh. Tapi beliau mengatakan tidak boleh. Besok nanya lagi. Nah, seperti itu. Karena memang dimakruhkan. Taklim, ifta, qadha, ketika dalam keadaan yang disebutkan ini itu dimakruhkan. Dengan ilah apa? Taswisu atarkis, mengganggu konsentrasi sehingga menjadikan apa yang disampaikan mungkin kurang maksimal. Tentu dengan di qadha ini khuturahnya lebih besar. Karena bedanya qadha dengan fatwa. Fatwa itu sifatnya adalah irsyad. Irsyad itu anjuran. Maka boleh orang minta fatwa ke ustaz, besok minta fatwa ke kiai, besok minta fatwa ke Gus, besok minta fatwa ke Habib. Ya. Kata teman saya di grup alumni itu, apa bedanya Gus sama kiai? Kalau Gus itu sama kayak ustadz. Loh apa itu? Istrinya masih 1. Kalau kiai istrinya ada 2 atau lebih. Itu jadi kalau belum kiai katanya. Ya. Jadi itu boleh karena fatwa itu sifatnya adalah irsyad. Ya. Fatwa sifatnya irsyad, ya. Adapun qadha sifatnya ilzam. Oh, ilzam, enggak patuh bisa dipenjara. Nah, suruh gini, qadhanya gini, enggak ini bisa dihabis. Seperti itu. Kemudian wal atos. Atos itu artinya haus yang sangat, wasiddatis syahwah. Nah, ini enggak boleh juga. Ya. Kangen sama istri, ini enggak boleh qadha, ya. Apalagi ifta, apalagi qadha. Seperti itu, siddati syahwah. Ya. Wasiddati syahwah ailin nikah. Ailit tauqani ilan nikah, ilal jima' maksudnya. Seperti itu. Baik. Tapi kok Imam Bajuri di syarah yang lain maksudnya siddatu syahwah ini ingin jima'. Artinya kan sudah nikah qadhinya ini. Di sini siddatu syahwah li nikah. Berarti kayaknya qadhinya belum nikah. Apakah makruh? Apabila qadhi itu belum nikah? Allah alam, ini dicari ini. Ya.
di sini syiddatus syahwah lin nikah. Seperti itu. Baik. Kemudian wal huzni al mufrid, yakni sedih yang sangat, itu juga dimakruhkan. Wal farahi al mufrid, gembira yang sangat, euforia. Ini juga dimakruhkan. Karena gembira yang sangat itu tidak kalah bahaya dengan sedih yang sangat. Ya, gembira yang sangat tidak kalah bahaya dengan sedih yang sangat. Wa indal maradil mu'lim, ketika menahan sakit. Wa mudafa'atil akhbathain, ketika menahan baul wal ghaid. Wa indan nu'as, ketika ngantuk. Ya, ketika ngantuk. Wa syiddatil harri wal bardi, dan ketika panas banget atau dingin banget. Ke-10 ini dikumpulkan dengan satu kaidah, kata Imam Fathul Qorib, ya. Kullu halin yasu'u khuluqahu. Setiap keadaan yang membuat perangainya itu tidak normal. Kullu halin yasu'u khuluqahu. Khuluqahu. Ini kullu halin yasu'u khuluqahu. Walaupun tidak ada 10 ini makruh. Makanya Imam Fathul Qorib ini Masya Allah mengumpulkan kepada kita dhabitun fikhi, yakni kullu halin yasu'u khuluqahu. Seperti itu. Baik. Kemudian ini juga adab qadhi. Jadi adab diselingi dengan yastanib, terus masuk ke adab lagi. Ya, ini perhatikan baik-baik ya, karena ini ada beberapa istilah tentang qadha. Yang pertama, la yas'alu. Dhamirnya itu siapa? La yas'alu al-qadhi al-mudda'a alaih illa ba'da kamalid da'wa minal mudda'i. Ini la yas'al, ini hukumnya bukan makruh, bukan sunnah, hukumnya wajib untuk tidak tanya kepada mudda'a alaih sebelum mudda'i menyelesaikan dakwaannya. Ya, nanti di Yaqut Nafis itu akan disebutkan syurutut dakwah as-shahihah, menyebutkan apa saja. Salah satu kelebihan Yaqut Nafis itu dari bab muamalat sampai bab terakhir itu di bawahnya menyebutkan syuratut dakwah. Bagaimana mengajukan dakwaan nikah, dakwaan cerai, dakwaan talak, dakwaan ini. Mengambil dari kitab fikih ditulis oleh ulama Yaman juga tentang dakwaan dan jawabannya dan sebagainya. Nah, ini surahnya bagaimana, Ustaz? Surahnya seperti ini. Zaid tadi datang ke hakim. Wahai hakim, Amr ini utang sama saya 10 juta ini. Taib, sekarang sebutkan dakwaanmu. Misalkan dia akan menceritakan itu. Dia telah utang tanggal sekian, berjanji sekian, saksinya pas utang ini disebutkan nama orangnya, belum didatangkan saksinya. Menceritakan dakwaan dia. Terus dia belum mengembalikan, padahal semua dia menceritakan dakwaannya dengan selengkap-lengkapnya. Lah, sebelum si mudda'i ini menyelesaikan dakwaannya, tidak boleh seorang qadhi itu mengatakan, wahai Amr, ya baik, sekarang coba tanggapi itu. Kamu melakukan atau tidak? Kamu udah bayar utang atau belum? Coba tanggapi. Padahal dia belum selesai. Ini haram. Selesaikan dulu sampai benar-benar mudda'i mengatakan, wahai Tuan Hakim, sudah selesai dakwaan saya. Baru boleh meminta mudda'i untuk menanggapi. Tapi selama mudda'i belum menanggapi, maka tidak boleh. Nah, ini makanya la yas'alu al-qadhi al-mudda'a alaih. Mudda'a ini maf'ul. Jangan dibaca la yas'alu al-mudda'a alaih sebagai fa'il, karena fa'il maf'ul sama, mudda'a alaih. Enggak kelihatan harokatnya. Ya kan? Maka la yas'alu al-qadhi al-mudda'a alaih illa ba'da kamali al-mudda'i minad dakwah. Seperti itu. Ini masalah yang pertama. Ini saya kira wadih. Selanjutnya, wala yuhallifu al-qadhi hu al-mudda'a alaih illa ba'da su'ali al-mudda'i. Terjemahannya, tidak boleh seorang qadhi menyuruh terdakwa bersumpah sebelum pendakwa meminta sumpah.
Ini ada kisahnya, jadi ada urutannya. Pertamanya gini, baru ini. Jadi gini. Jadi setelah seorang mudda'i itu mengutarakan dakwaannya, kemudian qadhi meminta mudda' alaih Amr yang dituduh utang belum bayar untuk menjawab. Bagaimana? Tanggapi. Saya benar belum bayar utang. Selesai, itu namanya ikrar. Dan ikrar itu adalah sayyidul adillah. Tapi mengatakan, bohong, saya sudah bayar. Atau saya tidak utang. Justru dia malah mengatakan saya nggak utang. Nah, ini kan ingkar. Nah, setelah ingkar ini, baru sekarang hakim kembali lagi hakim ke mudda'i. Wahai mudda'i, sekarang datangkan adillah ente. Adillah itu bisa bayinah, bisa sumpah, ya itu semuanya, atau koroin itu yang dia miliki, suruh datangkan semuanya. Ya sekarang wahai mudda'i, sekarang bayinah ente mana? Wah, saya nggak punya bayinah. Saksi nggak ada. Dokumen nggak ada. Apapun itu nggak ada. Nggak punya bayinah dia. Nah, kalau nggak punya bayinah, maka dalam hadis dikatakan wal yaminu ala man angkar. Man angkar itu siapa? Mudda'a alaih. Al yaminu alal mudda'a alaih. Maka sekarang adalah fursahnya mudda'a alaih untuk bersumpah. Tetapi ingat, bersumpahnya mudda'a alaih itu harus atas permintaan mudda'i. Artinya mudda'i meminta, wahai hakim, saya ingin Amr bersumpah bahwasanya dia sudah bayar utang ke saya. Saya pengen dia bersumpah itu. Harus ada permintaan dari mudda'i. Kalau mudda'i tidak minta, dan mudda'i nggak punya bayinah, ya sudah. Kamu nggak punya bayinah, ngapain kamu kesini? Udah pulang semuanya, udah selesai masalah, ya kan? Tetapi ketika mudda'i mengatakan, baik, saya minta wahai hakim agar Amr bersumpah, maka Amr bersumpah. Bisa jadi Amr mengatakan, wah saya takut di nama Allah, Amr orang yang rajin sholat. Tapi di kejadian ini dia memang agak nggak beres ini. Tapi dia rajin sholat, rajin puasa, kan biasa semua orang punya salah. Nah di sini dia nggak beres ini. Dia di sini dia nggak bayar utang tapi nggak ngaku. Kemudian hakim setelah si Zaid minta sumpah, akhirnya Amr ini disuruh sumpah. Wahai Amr, sekarang ente sumpah bosnya ente sudah bayar utang. Amr akhirnya sholatnya itu yanha anil fahsya'i wal munkar. Akhirnya dia berpikir, wah saya nggak berani sumpah, nggak berani sumpah, ya kan? Ini nggak berani sumpah nih. Zaid nggak punya bayinah, Amr nggak berani sumpah. Sumpahnya dibalikkan lagi ke Zaid. Zaid, sekarang ente berani nggak sumpah bahwasanya dia utang sama ente dan belum mengembalikan. Kalau ente berani sumpah, maka Amr akan ngasih ente uang. Zaid juga bilang, duh saya nggak berani juga. Ya sudah pulang semuanya. Ngapain panjang-panjang kayak gini? Tapi Zaid mengatakan saya berani sumpah. Ya sudah, berarti ini namanya yaminul mardudah. Sumpah yang pertama kali itu namanya yaminul ingkar. Sumpah yang kedua namanya al-yamin al-mardudah. Makanya dia berhak mendapatkan uang utangan tadi karena bersumpah. Walaupun dia nggak punya bayinah, tapi dia berani sumpah. Ya, syahidnya adalah qadhi tidak boleh dengan inisiatif sendiri tanpa si Zaid meminta Amr sumpah, mengatakan Amr sekarang kamu sumpah. Ini Zaid nggak punya bukti, ayo sumpah, nggak boleh. Ya kalau kok Zaid nggak minta, ya sudah, perkara selesai. Bayinah nggak ada, ya kan? Terus dia juga nggak minta sumpah, ya sudah selesai. Ini hanya tuduhan semata, ya. Terus akhirnya pulang semua. Maka di sini dikatakan wala yuhalliful qadhi al-mudda'a alaih illa ba'da talabi al-mudda'i, kecuali setelah mudda'i meminta qadhi. Ya, kecuali setelah mudda'i meminta qadhi. Tentu dan surahnya istihlaf ini, yaitu meminta sumpah ini, tentu didahului dengan tidak adanya bayinah. Kalau sudah ada bayinah dan qadhi menghukumi bayinah itu dengan sah, maka nggak akan ada tolap-tolap ini, nggak ada karena sudah ada bayinah. Baik. Kemudian salah satu kewajiban qadhi adalah Ustadz Setrihan, minta tolong ini.
La yata'annatu bisyuhada. Apa artinya at-ta'annut bisyuhada? Itu tadyiqus syuhada. Menekan saksi. Seperti misalkan menyentak saksi. Terus misalkan dikatakan dalam sebagian surah yastahzi dengan saksi. Meneriaki saksi, menghardik saksi. Karena apa? Kalau qadhi itu pada galak seperti ini dengan saksi, maka nanti nggak akan ada yang mau jadi saksi. Padahal inti dari hukum adalah saksi. Inti dari keputusan itu adanya saksi atau enggak? Dalam segala perkara. Apabila saksi itu diintimidasi, maka kan ada di setiap negara kan lembaga perlindungan saksi kan selalu ada. Ya, seperti itu, biar dijaga. Ya. Jadi ini penting. Wala yata'annatu syahidan wala yata'annatu bisyuhada wala yakbalus syahadata illa mimman sabatat adalatuh. Ini namanya tazkiyah asyuhud. Jadi saksi yang didatangkan oleh khasam, baik mudda'i atau mudda'a alaih, karena terkadang sebuah kejadian itu masing-masing memiliki saksi. Sehingga nanti qadhinya ini yang mentarjih antara bayinah. Jadi bayinah itu ibaratnya kayak nusus. Nusus yang yata'arat, dan qadhi tugasnya mentarjih. Nah, terkadang semua punya saksi, maka qadhi nanti punya namanya seperti lajnatu tazkiyah. Ya. Jadi isinya ya orang-orang soleh, orang-orang yang adil juga. Ini saksi ini gimana? Mencari apakah saksi ini fasik atau enggak, dan sebagainya. Jadi juga harus saksi yang dipakai itu qadhi harus memiliki lajnatu tazkiyah tadi. Man sabatat adalatuh. Kemudian wala yakbalu al-qadhi syahadata aduwin ala adu. Tadi kejadian Zaid ngutangi Amr, tapi Amr mengingkari. Qadhi bertanya kepada Zaid, "Ya Zaid, saksi antum siapa?" "Saksi saya Bakar." Padahal antara Bakar dan Amr ini terkenal ini gap ini. Di pondok ini suka gap ini. Dua ustadz ini. Ustadz Bakar sama Ustadz Amr ini. Bukan Ustadz Amru loh ya. Ustadz Bakar sama Ustadz Amr. Ya. Jadi maka persaksian Bakar atas Amr ini syahadatun ala. Syahadatun ala itu persaksian yang memberatkan. Persaksian yang memberatkan dari seseorang yang ada adawah. Adawah ini bukan harus perang loh ya. Bukan harus kelahi MMA. Adawah ini wujudul bughdhi wal karohiyah. Ini fulan dengan fulan nggak cocok. Fulan dengan fulan ini nggak deket. Ini cukup dikatakan adawah. Adawah duniawiyah lah. Ya, adawah duniawiyah maksudnya. Ya. Lah, ini saksi yang didatangkan Zaid yaitu Bakrun. Qadhi nggak boleh menerima. Kenapa? Karena ini dicurigai memberatkan beneran ini. Nggak adil, nggak insaf. Ya, makanya nggak boleh. Ya, nggak boleh qadhi menerima seorang saksi yang memberatkan atas musuhnya. Bakrun ala Amrin, nggak boleh. Taib. Kemudian wala yakbalul qadhi syahadata walidin li waladi. Lah, qadhi juga tidak boleh menerima persaksian yang mendukung, yang meringankan, yang menguntungkan. Syahadatun li. Contoh, Zaid ya. Itu mengatakan bahwasanya Amr belum bayar utang. Zaid, kamu punya saksi bahwasanya Amr pernah utang. Dan Amr belum bayar utang. Kamu punya saksi. Kata Zaid, saya punya saksi. Siapa saksi kamu? Saya punya ayah. Ayah saya ini bersaksi bahwasanya Amr benar-benar utang dan belum bayar. Nah, berarti ayahnya Zaid bersaksi menguntungkan Zaid. Dan Zaid anaknya. Persaksian yang menguntungkan dari ayah ke anak ke ayah tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena di sini dicurigai adanya tuhmatul muhabah. Muhabah itu namanya apa? Nepotisme. Haba yuhabi, al muhabah. Tuhmatul muhabah. Tidak diterima.
Kalau yang tadi tuhmatul adawah. Taib. Kemudian, nah ini selanjutnya ya, di bab qadha ini banyak surah-surahnya gini, Ustaz ya. Wala yuqbalu kitabu qadhin ila qadhin akhar fil ahkam illa ba'da syahadati syahidaini yashhadani bima fil kitab. Surahnya bagaimana ikhwah? Ini surah lagi nih. Surahnya Zaid ada di Simo. Mendakwakan bahwasanya Amr ini utang 10 juta. Tapi Amr ada di Surabaya. Saksinya ada di Simo, 2 orang. Akhirnya Zaid datanglah ke Qadhi Simo. Wahai Qadhi, ini Amr punya utang sama saya, harusnya udah bayar bulan ini, tetapi dia tidak bayar. Saya punya saksi, saksinya diterima semuanya dan sebagainya. Akhirnya karena ada bayinah, walaupun tidak ada mudda' alaih, Qadhi Simo menerima. Karena ada dakwah, selagi ada dakwah yang sah, ada saksi, maka dakwaannya diterima. Akhirnya Qadhi Simo menuliskan bahwasanya sabata bi suhudin adlin dan sebagainya bahwasanya Zaid berhak mendapatkan bayaran utang 10 juta dari Amr sekian. Tanda tangan dan sebagainya. Ini namanya kitabu qadhi. Kitab itu artinya hasil hukum gitu loh. Hasil hukum di sidang itu namanya kitab. Warokoh, walaupun bentuknya mungkin bukan kitab ya, warokoh, map atau apa, tapi itu namanya kitabu qadhi. Hasil hukum Qadhi Simo. Hasil hukum Qadhi Simo ini itu akan dikirim kemana? Akan dikirim ke tempat adanya si Amr di Surabaya. Maka yang boleh menghukumi hanyalah Qadhi Wilayati Amrin Surabaya. Qadhi Simo nggak boleh menghukumi kejadian di Surabaya, nggak boleh. Amrnya di Surabaya. Maka yang menghukumi harus Qadhi Surabaya. Akhirnya dibawalah kitab ini, hasil hukum ini, setelah dihukumi, ditandatangani dan sebagainya, ke Qadhi Surabaya. Qadhi Surabaya tidak boleh menerima hasil hukum Qadhi Simo, kecuali ketika kitab ini dikirim, di waktu yang bersamaan juga ada 2 saksi dari Simo yang menyaksikan proses hukum di Simo. Bukan saksinya si Zaid. Zaid udah saksinya udah selesai. Udah dihukumi, udah selesai. Saksi untuk hasil hukumnya ini loh. Qadhi namanya Ahmad. Menghukumi Zaid berhak mendapatkan uang sekian dari Amr. Saksinya ada Bakar, ada Andi, ada Agung. Saksi semua itu. Lah, proses hukum ini sampai di kertas, ditandatangani sebagainya, itu disaksikan juga oleh 2 orang lagi. Yang mana 2 orang lagi ini nanti akan dibawa dengan kertasnya tadi ke Surabaya. Karena kalau nggak ada 2 orang ini, secara syariat Qadhi Surabaya tidak boleh menerima hasil hukumnya Qadhi Simo, nggak boleh. Akhirnya ada 2 orang ini. Kalau ada 2 orang ini, baru nanti Amr dipanggil oleh polisi misalkan. Kemudian Qadhi Surabaya mengatakan, sekarang bayar. Ini bayinahnya. Kecuali Amr punya bayinah. Sehingga nanti masalahnya adalah at-tarjih bainal bayinat, tapi tidak disebutkan di Abi Suja, nggak disebutkan karena itu seperti bab tarjih dalam usul fikih, itu bahrun la sahilalahu, itu tergantung kealiman qadhi, kesolehan, keilhaman, tahajud, zuhud, semuanya nyampur satu itu jadi qadhi sureh ya, seperti itu. Itu jadi qadhi sureh itu ya. Qadhi sureh itu kan karena cerdasnya kan yudrobu bil masal, sampai ada kitab kayak anekdot gitu menceritakan kecerdasannya Qadhi Sureh. Nah itu. Ya, tapi kalau di sini ya kayak gini aja. Jadi seperti itu. Jadi dikatakan la yuqbal kitabu qadhin. Tidak boleh Qadhi Surabaya menerima hasil hukum Qadhi Simo fil ahkam seperti utang tadi. Illa ba'da fil ahkam fil qadha. Illa ba'da syahadati syahidaini. Kecuali disaksikan dengan 2 orang saksi, yashhadani bima fihi, dan dia juga diikutkan nanti ke Surabaya. Al-Qismah ya, tapi Qismah ini qalil, lakin syarhu katsir la ba'sa. Jamil. Taib. Qismah.
Kismah ini para hadirin semuanya bab yang paling penting sekali. Karena kismah ini masuk ke semua bab. Sengketa faraid pakainya kismah. Pembagian ghanimah pakainya kismah. Ya. Jadi apapun tentang pembagian ini kismah, bab kismah ini masuk hampir di banyak bab ya. Disebutkan di sini seperti babul irthi, babul hibah. Ya, apabila hibahnya berupa tanah, berupa bangunan. Ya, jadi masuk di bab apa saja. Di bab kismah ini masuk di bab apa saja. Pertanyaannya, kenapa kok bab kismah ini dimasukkan di bab qadha? Karena salah satu pegawai pengadilan itu adalah tukang membagi yang tersertifikasi. Dan itu namanya qasim. Ya. Makanya arkanul kismah nanti ada namanya qasim, ada namanya maksum, ada namanya maksum alaih. Al-qasim adalah tukang bagi, al-maksum adalah sesuatu yang dibagi, al-maksumu alaih kepada siapa dibagi. Nah, apa definisi kismah? Definisi kismah adalah tamyizul hisas ba'daha an ba'din. Membedakan jatah antara hak seseorang dengan seseorang yang lain. Hak si A dengan hak yang si B. Jadi tamyizul hisas. Berarti terjadi apa? Terjadi campur, harta yang tercampur pengen dibagi-bagikan. Nah ini. Baik. Contohnya gampangnya gini, Zaid meninggal dunia, ini warisan ini misalkan. Memiliki istri, anak laki-laki dan ibu. Istri dapat 1/8, ibu dapat 1/6, anak dapat sisa. Hartanya 12 juta. Proses pembagian 12 juta. Sisa bagi anak, 1/6 bagi ibu, 1/8 bagi istri. Proses pembagian ini, hisah ini, itu namanya kismah. Tapi tentu pembagian itu tidak seperti yang dicontoh. Ya, kalau pembagian dicontoh itu uang bisa dibagi. Tapi kenyataannya selalu jauh dari contoh. Tapi nggak ada masalah. Karena contoh itu faedahnya adalah untuk menyampaikan fikroh. Selama fikroh tersampaikan, maka sudah. Tugas yang membaca adalah berpikir lebih. Mu'alif sudah selesai dengan contoh. Maka Syekh Hamid, antum tahu ya, ada usul fiqh di Indonesia yang terkenal di Pondok KMI. Kita ini kan KMI. Ya, kita kebanyakan kita sih. Ya, KM itu biasanya dulu buku usul fikihnya Sulam, Mubadi Awaliyah, Sulam terus Al-Bayan. Ya. Al-Bayan itu mukhtasar dari Irsyadul Fahul, Imam Syaukani. Itu usul fikih yang ngarang ulama Padang. Syekh siapa namanya? Abdullah Hamid. Ya, itu ulama Padang yang biasanya dipakai di pondok-pondok KMI. Ketika saya santri juga pakai itu. Lah, beliau di mukadimah kitab itu mengatakan gini, saya akan mencukupkan setiap kaidah usuliyah hanya dengan satu contoh. Dan itu memang susah sekali. Karena jadi beliau cuma satu contoh. Kaidah satu contoh. Padahal nahnu nahtaj ila amtsilah katsirah. La ilaha illallah. Tapi buku itu memang sulit. Saya akui sulit ya. Ketika santri itu enggak cukup belajar di kelas. Jadi harus nanya di luar kelas. Ya, jadi itu dia. Jadi misal itu fungsinya memang untuk isalul fikrah. Nanti kita punya kewajiban untuk mutolaah, baca dan sebagainya. Ya, baik. Kemudian ini kita akan memisalkan ya. Karena kismah itu nggak selamanya adalah uang. Kadang barang. Kadang barangnya sama tapi harganya beda. Dan lain sebagainya. Maka kismah itu ada 3. Dan ini muhim. Salah satu min ahamil abwab itu di Abu Suja itu babul kismah. Ya. Kismah yang pertama ikhwah dinamakan dengan kismah ifros. Ya, kismatu ifrozin. Ya. Yang pertama adalah kismatu ifrozin. Kismah ifros ini adalah al-kismatu allati waqa'at fi asya'a mutasabihatin qimatan wa suratan. Kismah yang paling mudah. Kismah yang terjadi di benda-benda yang sama secara bentuk dan harga. Mudah sekali. Orang
kita bertiga berserikat. Jualan apa? Jualan beras. Terus kita pengen menyelesaikan syarikat kita setelah kita berjualan beras selama 1 tahun dengan untung sebagainya, uang terkumpul sekian, keuntungan, terus beras yang masih ada 1000 kintal. Pengen dibagikan kita berlima. Beras ini mau kita bagi jadi 5. Ini surahnya sama, harganya juga sama. Tinggal dibagi 5, dibagikan, selesai. Ini kismatu ifros. Kismah yang terjadi di benda atau barang yang secara bentuk dan harga sama. 1000 kilo, 1000 kintal beras ini, terus kita jadikan di 5 truk misalkan. Ini harganya sama semua. Harganya sama semua. Ya, dibagi truk 1, truk 2, truk 3, truk 4, truk 5. Kalau semua ridho, antum truk 1 ya? Ya. Antum truk 2 ya? Ya. Truk 3 ya? Ridho semua. Dengan bagiannya sudah selesai. Tapi kalau antum truk 1 ya, oh enggak mau, saya mau truk 5. Lah, disinilah solusi syariat yang namanya qur'ah. Caranya bagaimana? 1 surah yang disebutkan Fathul Qorib, truk dikasih nomor, ini truk A, truk B, truk C, truk D, truk E. Bikin undian truk A, truk B, truk D, truk bikin undian nama 5 orang tadi. Ahmad, Andi, Agung, Ali, Asep. 5 orang nama tadi. Bikin nama orang di dalam undian, terus tulis A, B, C, D, E di dalam truknya, di tulisan atau apa, gampang itu caranya. Ya. Kemudian panggil orang lain yang tidak ikut membuat undian dan yang tidak ada hubungannya dengan itu untuk mengambil. Yang keluar pertama, Asep, truk A. Dan itu sifatnya, pembagian itu sifatnya ilzam, itu qadha. Enggak boleh, saya enggak mau, harus mau. Harus mau. Ini qadha ini. Ini keputusan pengadilan ini, harus mau. Ya. Ini namanya kismat ifros. Lah kismat ifros ini wadih, ya, karena dia tidak butuh penaksiran. Ditaksir kira-kira berapa? Karena sama, suratan wa qimah. Yang kedua adalah kismatut ta'dil. Kismatut ta'dil membutuhkan penaksiran, membutuhkan penghitungan, makanya yang membagi harus 2. Karena 2 orang ini seperti saksi dalam harta. Saksi dalam harta minimal 2 laki-laki atau 1 laki-laki 2 perempuan, atau 1 laki-laki dan sumpah. Sumpah dari mudda'i. Ya, jadi minimal harus ada 2. Kalau takdil ini, karena ada penaksiran. Apa definisi takdil? Takdil adalah kismah yang terjadi idza kanatil hisas takhtalifu qimatan. Apabila jatah yang akan dibagi secara harga nggak sama, tidak bisa dibagi rata. Saya ambil contoh. Ada tanah luasnya 1000 meter persegi. Tanah luasnya 1000 meter persegi. Berarti cara baginya 500. Enggak selamanya gitu. Kalau 1000 meter persegi dan semua sisinya harganya sama menurut ahlul tanah, menurut belantik tanah, menurut broker tanah, semua harganya itu sama. Iya, itu masuknya ke kismah ifros. Setengah-setengah, selesai dibagi. Kamu ini, enggak mau, saya maunya ini, Ya udah qur'ah. Harus mau kalau udah qur'ah. Itu apabila apa? Apabila sama. Tapi ini 1000 meter ini harganya total berapa? Harganya total itu misalkan dianggapnya 1 miliar, 1000 juta. Berarti kalau dibagi 2 500 juta, 500 juta? Tidak seperti itu. Loh gimana? 500 juta itu yang sebelah kiri tapi cuma 300 meter persegi. 300 meter tapi 500 juta. Kok bisa? Karena ini walaupun 300 meter tapi ini samping sungai. Subur ini. Kata ahli tanah seperti itu. Ini nanti kita manggil ahli tanah ini. Lah, ini 300 meter tapi seharga 500 juta. Dan ini 700 meter juga 500 juta. Jadi sama-sama 500 juta, surahnya beda, qimahnya berbeda. Ya.
kimahnya berbeda. Ini tanah ini kimahnya berbeda. Takhtalifu qimatan. Jadi yang jadi patokan pembagian adalah kimahnya. Maka bagaimana biar kimahnya itu tetap yang kita bagi adil. Ya ini 500 juta, 500 juta. Maka 500 juta tapi pembagiannya adalah 500 juta itu di sini 300 meter, 500 juta di ini 700 meter. Itu kata ahli tanah seperti itu. Lah ini namanya takdil. Ya, karena takhtalifu qimatan. Jadi kalau kita bagi 1/10, tidak bisa kita samaratakan 100, nggak bisa. Nggak bisa disamaratakan. Itu artinya takdil. Nggak bisa disamaratakan. Maka kita cari harga totalnya. Ini berapa totalnya? 1 miliar, 1.000 juta. Taib, berarti kalau dibagi 2, 500 juta, 500 juta. 500 juta yang pertama itu berapa? 300 meter persegi. Karena gini. 500 juta yang kedua berapa? 500 juta yang kedua 700 meter persegi. Kalau sudah dibagi dengan dua orang kosim, ini harus 2 kalau ini. Yang adil dan sebagainya. Kamu yang ini ya, kamu yang ini ya. Ya, selesai. Ini ridho. Tapi nggak mau, saya mau yang banyak, yang besar. Saya mau ini debat qur'ah. Lah ini namanya kismatu takdil. Ya. Maka kismah dan sulah itu paling penting dalam pembagian faraid. Karena nanti sulah itu berarti bagaimana kita pinter mendamaikan. Difan mendamaikan, bicara dengan keluarga dan sebagainya itu sulah, dan karena sulah ini akan memudahkan semua hitungan. Seperti itu ya. Sebagaimana kismah ini juga akan membantu memudahkan hitungan. Ini yang kedua adalah kismatu ta'dil. Yang ketiga, dan yang ketiga ini juga ada juga ada penghitungan atau takwim, penaksiran, makanya juga harus 2. Namanya adalah kismatu arad. Kismatu rad, ya. Kismatu rad ini ya bisa contohnya, bisa 2 contohnya ya. Contoh yang pertama, saya kasih 2 contoh insyaallah. Contoh yang pertama, tanahnya 1.000 meter persegi dengan harga yang sama semua. Berarti kan ifros ya. Tetapi salah satu di antara tanahnya ada rumah yang sudah dibangun. Tanahnya 500 harganya 500 juta, 500 harganya 500 juta. Harganya secara tanah sama, 500 juta. Tetapi satu tanah di sebelah kanan ini ada rumah seharga 200 juta. Maka ini kismatu rad. Bagaimana? Silakan dibagi, yang nanti ketika undian dapat yang ada rumahnya, rumah harga berapa? 200, kasih ke dia 100 juta. Ya. Jadi secara hisoh itu ifros, tetapi dia ada kelebihan rumah. Karena rumah nggak mungkin dibagi 2, rusak, rugi. Rumah tetap ada. Jadi kismatu rad bisa terjadi di halatil ifros, bisa terjadi di halatil takdil. Ya. Contoh kismatu rad yang takdil, ya sama tadi. Yang 300 meter persegi ada sumurnya. 500 juta ada sumurnya. 700 meter persegi 500 juta tanpa sumur. Sumur ini harta. Sumur berapa harganya? 50 juta. Apalagi daerah yang susah air. Ya sudah, yang dapat bagian ada sumur ya ambil setelah apa? Qur'ah terus ngasih 25 juta ke sini. Ini namanya kismatur rad. Jadi kismah yang ada takwim namanya kismatur rad, yang enggak ada kismah yang ada takwim itu kismatul raddi dan ta'dili. Kismah yang enggak ada takwim namanya kismatul ifros. Imam Abu Suja menyebutkan mafi takwim, tapi beliau tidak menjelaskan rad atau ifrat atau apa. Kita jelaskan di sini agar nyambung. Taib. Wa yaftakiru al-qasimu. Naktahi Allah saya. Sayu adzan ini. Kita lanjutkan ba'da shalah. Ini pentingnya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.